Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kami hormati Kepala UPTD SDN Pondok Karya Ibu Hajah Suriah SPD MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah UPTD SDN Pondok Karya sekaligus calon guru penggerak Ibu Meila Meilawati SPD SD. Yang kami hormati Ketua Komite UPTD SDN Pondok Karya Ibu Rianti beserta jajarannya. Yang kami hormati rekan-rekan guru UPTD SDN Pondok Karya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat bimbingan, rahmat hidayahnya serta nikmatnya lah kita dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah semua nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kegiatan kita hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga pemaparan dari guru calon penggerak, yang keempat penutup dan doa. Mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kepala UPTD SDN Pondok Karya Ibu Hajah Suriah SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Komite serta jajarannya, Bu, selamat datang. Mohon maaf diganggu terus ya, Bu. Yang saya hormati pula tentunya Wakil Kepala Sekolah dan sekaligus sebagai calon guru penggerak ya, Bu ya, Bu Meila Meilawati, serta Bapak Ibu guru hebat ya, dan para orang tua ya yang mendampingi kegiatan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, iman, Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ya rutinitas yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah acaranya dalam rangka melihat atau mengikuti kegiatan paparan dari guru penggerak yaitu Bu Meila Meilawati dalam aksi nyatanya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti banyak manfaatnya, ilmunya tentunya buat kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu guru serta orang tua, saya sangat bersyukur sekali ya bahwasanya di SDN Pondok Karya telah terlahir ya bibit-bibit unggul ya, bibit-bibit unggul. Mudah-mudahan bibit unggul ini seperti Bu Meila ya, apa yang harus kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apa yang manfaatnya? Yaitu tentunya ilmu dari sebuah
seorang guru penggerak. Apa sih Bu guru penggerak? Namanya aja guru penggerak ya Bu ya. Artinya banyak ilmu yang diambil, banyak ilmu yang harus dicapai ya. Pemanfaatannya ya terutama untuk di sekolah kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan paparan nanti yang Bu Mela sampaikan ya, yang realisasinya sebelum dia jadi menjadi guru penggerak sudah dilaksanakan ya. Karena kita guru penggerak alhamdulillah termasuk sudah ada 2 orang. Ini yang kedua Bu Mela ya. Jadi kita sudah mempunyai gambaran. Nah di sekolah kita tentunya tentang guru penggerak itu bukan hal yang baru ya Bu Mela ya. Jadi Bu Mela sudah bisa sudah tidak meraba-raba ya, karena sudah ada modelnya, sudah ada contohnya. Nah Bu Mela ruang lingkup nilai sikap yang Bu Mela punya itu sudah diterapkan di sekolah kita yang kita cintai ini. Tentunya tinggal meneruskan ya Bu Mela ya, tinggal meneruskan. Dan teman-teman, ayo kita ikuti yang baik-baik ya, peran sebagai Bu Mela. Saya percaya ya bahwasanya di SD Pondok Karya ini banyak ya bibit-bibit yang saya katakan tadi, banyak bibit-bibit unggul. Terus ya, saya juga bukan berarti ya kalau udah jadi guru penggerak suatu hari nanti, walaupun memang itu guru penggerak bukan salah satunya menjadi kepala sekolah, tetapi memang insya Allah ya, kalau memang Allah menentukan memberikan ridho, memang sebagai guru penggerak itu hasilnya otomatis menjadi kepala sekolah. Mudah-mudahan kita doain Bu Mela terutama ya, ilmunya biar berkembang, biar bermanfaat dulu nih buat sekolah ya. Bu Mela tetap semangat ya. Jadi selain dia belajar, tetapi memang Bu Mela mau tidak mau harus sudah menerapkan ya Bu Mela ya. Semangat ya. Mudah-mudahan kita doain sehat walafiat ya. Terus teman-teman yang masih muda nih banyak nih ya. Semuanya bukan satu persatu ya, semuanya harus bisa lebih baik lagi. Itu saja ya penyampaian dari saya ya. Hanya saya berpesan kepada Bu Mela terus semangat ya, agar supaya apa yang dicita-citakan sesuai programnya, mudah-mudahan ilmunya bertambah ya, untuk meneruskan, untuk merealisasikan program-program apa yang ada di guru penggerak. Bagus Bu ilmunya ya. Itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, kita langsung saja pada pemaparan tentang aksi nyata penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Mela Melawati SPD SD. Kepada beliau dipersilakan. Tepuk tangan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala UPTD SDN Pondok Karya, Ibu Hajah Suriah SPD MPD, yang kedudukannya dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah ini sebagai motivator saya berada di titik ini sekarang berkat dukungan dari beliau. Tepuk tangan untuk beliau. Semoga sehat senantiasa Ibu. Ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati pula Ibu Komite, Ibu Rianti, yang senantiasa selalu mendukung kegiatan sekolah, selalu siap. Ibu Korlas yang selalu mendukung juga Bapak Ibu Guru yang insya Allah dukungan penuh Bapak Ibu semua membuat saya kuat dan bisa bertahan di sampai saat ini. Alhamdulillah
Saat ini saya sudah menyelesaikan di modul 1. Dalam pembelajaran guru penggerak ini ada 3 modul yang saya pelajari, dan ini adalah akhir dari kegiatan modul 1, penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tidak usah tegang. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman saya, ilmu saya yang saya dapatkan di modul 1.4 ini tentang budaya positif di sekolah. Untuk menghemat waktu, ini yang akan saya lakukan, yaitu menyebarkan pemahaman budaya dan penerapan pengalaman budaya positif. Bersama saya Mela Melawati SPDSD dari UPTD SDN Pondok Karya, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Tangerang Selatan. Diharapkan setelah kegiatan ini Bapak Ibu guru semua termotivasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, yang insya Allah ilmunya luar biasa. Ada 8 konsep ini, karena ada 8 ini budaya positif di sekolah ini. Ke-8-nya ini saling berkesinambungan, saling berkaitan. Insya Allah apabila ke-8 budaya positif ini kita terapkan di sekolah dan di rumah tentunya, insya Allah generasi-generasi penerus bangsa kita akan memiliki disiplin positif yang timbul dari diri sendiri. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kalau kita berkata paradigma belajar, yang ada di benak Bapak Ibu guru ini, paradigma belajar seperti apa yang ada sekarang? Ada yang bisa memberikan masukan? Kira-kira yang sekarang ini yang sering digaung-gaungkan itu tentang apa, Bu? Belajar mandiri. Apalagi yang di kurikulum Merdeka tuh, Bu, yang dilakukan proses apa, Bu? Pembelajaran apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Itu adalah paradigma yang baru. Kemudian kalau sekarang ini tentu pembelajarannya berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu itu sifatnya gimana ya? CBSA, betul, CBSA. Terus pusatnya pada guru, betul. Jadi guru lah pusat dari segala kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, maka dari itu disebutnya perubahan paradigma belajar. Jadi sebetulnya sekarang ini pusat kegiatan pembelajaran itu tidak pada guru, bukan teacher center lagi, tetapi pemberlakuan student center. Jadi murid pun bisa menjadi sumber belajar yang harus kita lakukan. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini insya Allah sudah dilaksanakan di sekolah kita ya, Ibu Komite sebagai laporan insya Allah. Dan kelas 3 dan kelas 6 ini tahun ini masih menggunakan K13, tapi insya Allah dalam pembelajarannya sudah mulai dikenalkan, diterapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi peserta didik ini belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
di mana kita tahu profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, mandiri. Di sini ada kata gotong royong. Gotong royongnya kita asumsikan tidak hanya pada kegiatan kerja bakti semata, membersihkan kelas atau kegiatan GPBLHS yang biasa kita lakukan. Gotong royong ini kita asumsikan juga pada kegiatan ya seperti ini Bapak Ibu. Kolaborasi antara guru dengan orang tua murid itu juga merupakan gotong royong. Guru dengan siswa itu juga dikatakan gotong royong. Kenapa dalam hal ini saya khususnya mengundang Ibu sebagai perwakilan dari orang tua murid? Karena menurut saya pembelajaran tentang budaya positif ini, disiplin ini perlu diajarkan juga, perlu diterapkan juga di rumah. Jadi bukan hanya di sekolah. Sehingga diharapkan antara guru dengan orang tua ini berkesinambungan, memiliki tujuan yang sama. Tujuannya kan ingin mengharapkan anak-anak kita memiliki profil-profil dimensi ini ya Bu ya. Ini kan tujuan akhirnya ingin anak kita mandiri, ingin anak kita kreatif. Nah itu diperlukanlah kolaborasi. Guru dan orang tua itu harus berkolaborasi. Di sekolah guru mengajarkan untuk bersikap mandiri, anak diajak bekerja sama. Tetapi kalau misalnya orang tua tidak mendukung program kegiatan sekolah, ini tidak akan berjalan. Misalnya protes, nggak terima, kok anak saya diginiin, kok anak saya disuruh-suruh begini. Kan kadang-kadang ada orang tua yang seperti itu ya Bu ya. Nah itu berarti tidak akan terwujud karena tidak ada kerjasama yang baik. Jadi sangat berharap antara guru dan orang tua ini terjalin komunikasi. Mungkin orang tua yang hadir saat ini bisa menyampaikan ilmunya nanti kepada menerapkan di rumah seperti itu. Jadi kegiatan ini bukan semata-mata kita menempatkan pada posisi sebagai guru atau pendidik, karena orang tua juga pendidik. Orang tua juga berperan sebagai pendidik anak-anaknya di rumah. Betul nggak Bu? Iya, seperti itu. Jadi kita memposisikan diri kita adalah sebagai orang dewasa. Nah, di sini untuk menegaskan pemahaman kita tentang paradigma baru, ada kegiatan. Saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk melakukan kegiatan. Kegiatan ini diberi nama Cobalah Buka. Ini saya akan bagikan kertas. Nanti silahkan tulis di kertas ini sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu semua. Apa itu? Bebas. Boleh berupa barang. Pokoknya yang dianggap oleh Bapak Ibu itu sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu semua. Jelas ya Bapak Ibu ya? Bisa minta tolong beberapa kata. satu saja. Satu yang paling berharga. Boleh, bebas. Yang dianggap paling berharga. Yang nyontek itu ya 10 sih saya. Suami. Boleh. Kalau menurut Ibu itu berharga. Iya. Berganda tak mau. Sudah. Kalau sudah, silakan dilipat-lipat. Kertasnya dilipat-lipat. Kertasnya dilecek-lecek. Oh, dilecek-lecek. Ya boleh. Jangan sampai tahu gitu ya temennya, jangan sampai Des, jangan tahu. nyontek ya, Des.
Ya. Nah, kemudian dikepal sekencang-kencangnya. Kesel nih. Di sini saya perlu bantuan dari 2 orang, mungkin bisa minta tolong sama Bu Musfida. Saya jadi suruh ke depan biar masuk TV-nya. Bu Musfida, kertasnya dibawa. Bu Musfida ini adalah berperan sebagai orang yang memegang kertas, ya. Jangan sampai, diupayakan Bu Musfida ini tidak melepaskan genggamannya. Kalau terserah nanti satu orang lagi Bu Ida Saidah, boleh? Nah, Bu Ida, tugas Bu Ida nggak usah bawa kertas. Kertasnya disimpan. Tugas Bu Ida ini adalah merayu Bu Musfida. Merayu dalam hal apa? Rayu supaya tangan Bu Musfida ini terbuka. Ya. Bu Ida tahu nggak atas yang ditulis sama Bu Musfida? Paksa. Boleh dirayu dulu, dibujuk, atau Bu Ida nanti dikasih bakso, gini-gini, buka dong, bisa. Nah, untuk Bu Musfida terbuka atau tidaknya ya tergantung dari rayuan dari Bu Ida Saidah ya. Nah, kalau rayuan tidak bisa, Bu Ida Saidah boleh memaksa, boleh menggelitikir misalnya, atau boleh tarik jilbabnya, itu terserah Bu. Pokoknya sampai memaksa Bu Musfida membuka. Diberi waktu kurang lebih 2 menit saja. Apakah kita lihat dalam waktu 2 menit ini Bu Ida bisa dirayu sama Bu Musfida? Ya, silakan. 2 menit. Assalamualaikum Bu Musfida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Musfida, saya mau tahu Bu Musfida itu megang apa ya? Iya, ada juga ya sesuatu. Saya dengar Bu Musfida perlu duit ya? Kemarin bisik-bisik sama saya katanya perlu duit. Maaf ya, saya udah Mau duit enggak? Beneran deh. Katanya anaknya mau kuliah. Saya siap menjawab kan? Enggak, saya punya suami. Saya tanya Bang, ini apa sih di dalamnya ya? No. Ini rahasia aku. Bener. Nggak mau. Kayaknya di dalam apa ya? Masa amat sih ya? Bisanya banyak. Kamu jangan maksa aku dong. Katanya ada teman saya duren duitnya banyak. Ayo, itu aku pengen tahu nih. Aku gagal. Aku setia sama suami aku. Itu kayaknya di dalamnya ada apa ya, pengen lihat ya. Kayaknya kotor itu tangannya. Aku setia dengan sesuatu. Sekarang dipaksa coba Bu Ida, paksa diomelin atau digigit. Bujuk, marahin, kalau nggak bisa paksa terakhir. Gigit, Saya pengen lihat di dalam ini. Dengarkan, ini saya mau ngecek. Ini tangan, lama-lama saya kayaknya bisa bahasa di dalam ini, perhatikan, kalau Anda buka tangan Anda akan mengeluarkan sesuatu yang berupa merahan. Terima kasih. Ternyata sudah juga. Nah, di sini nanti ada hubungannya, coba kita lihat dulu. Berarti Bu Musfida ini, apakah Bu Musfida tadi membuka tangannya atau tidak? Tidak. Iya. Kemudian walaupun sudah dirayu ya, sudah dipaksa, barangkali sudah dibujukin segala macam, tapi Bu Ida tetap mempertahankan. Berarti di sini yang memegang kontrol itu siapa? Yang boleh membuka atau tetap menggenggam kertas itu, yang memegang kontrol itu siapa? Diri sendiri. Ya, terima kasih Bu Musfida. Terima kasih Bu Ida. Setia dia ternyata. orang dikasihkan merah. Jadi dalam kegiatan Cobalah Buka ini, kita harus memahami bahwa kontrol diri kita adalah ada pada diri kita sendiri. Dan itu
yang harus kita pahami kepada anak-anak kita. Mereka juga punya kontrol. Mereka juga punya alasan. Kenapa? Bu Muslidah tadi tidak mau membuka, walaupun dibujuk bagaimanapun, tetap kekeh pada pendirinya, tetap menggenggam tangannya. Nah ini anak-anak kita pun seperti itu Bapak Ibu. Dia punya kontrol. Kita tidak bisa mengendalikannya. Itu kita harus pahami seperti itu. Dan misalnya kenapa mereka nurut sama kita? Kenapa anak-anak nurut sama orang dewasa? Itu mungkin karena takut, iya enggak? Takut dimarahi, takut dihukum, apalagi kalau yang sudah bicaranya misalnya guru, makanya sambil melotot atau tanduknya sampai keluar, itu kan ada perasaan takut dari diri mereka, sehingga mereka terpaksa menuruti apa yang kita inginkan, seperti itu. Atau mungkin mereka menuruti kehendak kita, orang dewasa. Ini berlaku baik untuk guru maupun orang tua, karena ingin mendapatkan pujian dari kita, atau juga imbalan, dikasih reward kayak tadi. Ayo buka tangannya, kalau dibuka nanti dikasih hadiah sama bu guru. Kita sering melakukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pujian-pujian berupa hadiah, permen, pensil, uang barangkali. Nah ternyata Bapak Ibu, hal-hal yang demikian itu tidak menumbuhkan disiplin yang positif untuk anak-anak. Kita lanjut. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan sekolah yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Kira-kira sudah diterapkan atau belum disiplinnya? Kita yang bisa menjawab hal seperti ini hanya diri kita yang bisa menjawab, betul tidak? Apakah kita sudah datang tepat waktu Bapak Ibu ke sekolah? Jadi disiplin, jadi kembali ke diri kita masing-masing. Apakah disiplin kita datang sebelum pukul 7 itu karena hanya ada kepala sekolah misalnya? Karena di awal biasanya di tahun pelajaran baru itu, di tahun ajaran baru, kita kan sudah membicarakan masalah disiplin waktu. Nah, apakah itu kehadiran kita itu datang tepat waktu itu karena apa? Apakah karena takut, dihukum atau ditegur? Apakah ingin sekedar dipuji oleh pimpinan? Atau memang salah satu bentuk tanggung jawab kita, penghormatan kita terhadap diri kita sendiri? Kita bertanggung jawab terhadap anak didik kita Bapak Ibu. Jadi semoga ada motivasi lain nanti yang akan muncul dalam diri kita semua. Insya Allah hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sesuatu yang kita pahami tetapi salah ya, ternyata salah. Ada 4 miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, atau ilusi orang dewasa, guru ini orang dewasa, supaya berlaku untuk para orang tua juga. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi artinya di sini menganggap guru atau orang dewasa, orang tua itu bisa mengontrol anak-anak kita. Nah, apakah kita selama ini melakukan hal seperti itu? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini tadi, pujian berupa reward. Kita menganggap bahwa ini adalah penguatan positif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika anak bersalah,
kita langsung mengkritiknya, membuat rasa bersalah. Nah, mungkin dengan mengucapkan kata, kamu udah berapa kali mama bilang, kamu tega banget sih sama mama, kamu gak sayang sama mama. Jadi si anak ini secara tidak langsung dirinya akan merasa bersalah dan dia menjadi ada pada identitas yang gagal. Dia akan merasa telah gagal, tidak bisa membuat senang orang tuanya, atau kalau di sekolah tidak membuat senang gurunya. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin keempat hal ini sering kita lakukan, biasa kita lakukan, termasuk diri saya pribadi pun melakukan hal seperti ini. Jadi inilah yang miskonsepsi ini, semoga harapan saya setelah melakukan kegiatan ini ada perubahan dalam diri kita sebagai orang dewasa menghadapi anak-anak kita. Ini penjelasannya, kita skip. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita jangan terlalu banyak menuntut pada anak-anak. Diri kitanya dulu yang kita ubah, sikap kita, perilaku kita ubah. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Stephen R. Covey, bukan menurut saya. Jadi, sekali lagi, kalau kita ingin berharap sesuatu pada anak-anak kita, maka kitanya dulu yang harus berubah secara perlahan-lahan. Kita tidak bisa perubahan itu tidak ada yang langsung berubah menjadi baik atau seperti apa. Tapi perubahan itu ya berupa proses perlahan demi perlahan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ketika saya masuk dalam pendidikan ini, saya merasakan ini. Jadi pendidikan guru penggerak ini betul-betul luar biasa menurut saya. Di modul 1 ini sentuhannya itu kepada diri kita. Nanti masuk ke modul 2 baru saya berinteraksi mengaplikasikan ilmunya kepada anak-anak. Kemudian di modul 3 pengabdian saya, aplikasi saya, posisi saya mengatur sekolah. Itu. Jadi semangat Bapak Ibu guru hebat. Semoga setelah ini muncul motivasi-motivasi yang tumbuh di dalam Bapak Ibu supaya bisa mengikuti kegiatan guru penggerak. Jangan melihat endingnya. Saya ikut program ini tidak melihat saya ingin menjadi kepala sekolah. Sebetulnya saya tidak mau Bapak Ibu. Belum ada rasa ingin ke sana, tetapi keinginan saya untuk belajar yang membawa saya sehingga saya berada dalam kegiatan ini. Kontrol ini berarti yang baiknya ya Bapak Ibu ya. Di stimulus respon, kebutuhan kita menganggap kebutuhan kita ini adalah sama. Ada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu sebetulnya berbeda. Contohnya tadi ketika Bapak Ibu menuliskan apa yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu, pasti antara ibu satu dengan ibu yang lain itu pasti berbeda. Yang paling berharga. Mungkin ada yang menyebutkan keluarga, atau mungkin barang berharganya. Nah itu apa yang menentukan? Yang menentukan itu adalah ya dari diri kita sendiri yang menganggap kita berharga. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha
memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini harus menghargai perbedaan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, memiliki alasan. Iya, betul, tidak ada alasan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, jangan langsung dijudge, wah kamu salah. Dia pasti punya alasan. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Itu tugas kita sebagai orang dewasa. Nanti ada yang namanya disebut kegiatannya kegiatan restitusi. Jadi ditanya, dia itu pasti punya alasan. Mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak-anak kita. Seperti apa kebutuhan dasarnya? Ada nanti di sini. Kemudian yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi siapa Bu yang memegang kendali atas kontrol kita? Diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, tadi Bu Ida Saida sudah mempraktekannya. Dipaksa setelah gagal membujuk Bu Musida. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Terakhir, model berpikirnya menang dan kalah. Artinya, ketika ada anak yang salah, kemudian menuruti kehendak kita, berarti posisi yang tidak nyaman itu ada di posisi siapa? Anak yang kalah, orang dewasa yang menang. Tetapi dalam teori kontrol, kalau kita menerapkan budaya positif, maka model berpikirnya adalah menang dan menang, tidak ada yang merugikan. Insya Allah, kalau kita semua melakukan hal ini, baik di rumah maupun di sekolah, maka generasi-generasi kita mendatang itu akan betul-betul melahirkan generasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, konsep inti yang kedua tentang disiplin positif. Apa yang ada di benak Bapak Ibu semua ketika ada menyebutkan kata disiplin? Bu Mumu, menurut Bu Mumu kalau menyebutkan kata disiplin berkaitan dengan apa? Aturan. Menurut saya kalau kata disiplin itu yang utama waktu. Karena dari waktu itu kita bisa menentukan disiplin dalam berbagai kegiatan dan hal positif. Ada lagi yang menurut Bapak Ibu, barangkali dari orang tua, ketika menyebutkan kata disiplin yang terbersit dalam pikiran kita itu apa? Disiplin itu positif itu suatu kita harus bisa mengikuti aturan yang sudah ada. Mengikuti aturan yang sudah ada. Ada lagi Bapak Ibu, dari Bapak-Bapak mungkin. Ketika kita menyebutkan disiplin, identiknya berarti patuh pada aturan. Ya, harus patuh. Betul nggak Bapak Ibu? Itu yang selama ini kita pahami. Nah, sebetulnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ada hubungannya dengan aturan nggak Pak? Bu? Tidak ada. Disiplin itu artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Balik lagi tadi ke teori kontrolnya. Apakah dia bertanggung jawab? Itu nilai-nilai yang dia yakini. Kalau dia bertanggung jawab, maka akan muncullah rasa disiplin. Seperti tadi Bapak Ibu guru datang ke sekolah tepat waktu, itu berdasarkan apa? Apakah karena takut dihukum atau ditegur, atau karena ingin dapat pujian, ingin disebut wah rajin banget nih ibu ini, bapak ini, atau karena bentuk tanggung jawab kita? Seperti itu, ya. Itu yang disebut disiplin. Nah,
Disiplin positif merupakan salah satu penerapan dari disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi sekali lagi bentuknya itu dari tanggung jawab diri sendiri. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi yang tadi disebutkan ya, patuh pada aturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya kan Bapak Ibu ya? Nggak nyaman, merasa tidak nyaman. Disiplin positif merupakan pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Ini Bapak Ibu yang harus kita pahami di sini. Tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri. Pendidik ini berarti orang tua juga sebagai pendidik, pendidik di rumah. Jadi tugas kita adalah menuntun anak-anak kita supaya memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Mungkin kalau kita anggap secara garis besar, ya profil pelajar Pancasila itu salah satunya. Itu di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan. Nanti kita bahas di situ juga. Pendekatan disiplin positif tidak hanya tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa, yang memberikan dampak dan pengaruh kepada anak atau peserta didik kita. Luar biasa ya Bapak Ibu ternyata tentang disiplin positif ini. Kita lanjut ke yang ketiga, kebajikan universal. Tadi disebutkan kebajikan universal. Seperti apa kebajikan universal? Apa itu kebajikan universal? Nah, di sini. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan universal ini berarti nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Itu yang disebut dengan nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai positif manusia. Nah, kita sebagai sekolah kita ini institusi yang bisa menetapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini mungkin di kepala sekolah disepakati oleh seluruh warga sekolah. Kita ingin menanamkan nilai kebajikan seperti apa untuk anak-anak didik kita. Kita sepakati bersama. Nah, ini yang menjadi acuan kita nanti arahnya ke proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini dasarnya awalnya itu berangkat dari nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya di sini saya siapkan contoh nilai kebajikan, termasuk nilai kebajikan universal ini yang sudah sering kita dengar, ini tentang profil pelajar Pancasila. Ke-6 dimensi ini bisa dianggap sebagai nilai kebajikan universal. Kalau memang sekolah kita menetapkan dimensi profil pelajar Pancasila ini sebagai kebajikan universal sekolah kita, berarti segala kegiatan, tindakan kita berlandaskan pada ini. Harus disepakati secara bersama. Contoh lain dari nilai kebajikan organisasi yang lain. Di sini saya
contohkan dalam PYP, kemudian 9 pilar karakter, keterampilan hidup. Ini nilai-nilai kebajikannya. Jadi ini mereka ini menentukan nilai kebajikan ini hasil kesepakatan bersama. Nah, sekolah kita ingin memiliki nilai kebajikan seperti apa? Itu hasil kesepakatan bersama. Mungkin di kegiatan awal tahun ya Bu Haji ya, bisa kita terapkan, kita mulai sosialisasikan supaya kegiatan, tingkah laku kita, perilaku kita berdasar pada kebajikan nilai universal ini. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Yang berikutnya saya skip, masih tentang karakter siswa, disiplin, santun, jujur. Ini tujuan akhir dari budaya positif kita. Kita lanjut yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu udah mulai bosan nggak? Konsentrasinya sudah mulai terganggu nggak? Perlu ice breaking dulu? Boleh. Atau mau game dulu? Saya sudah siapkan game. Masih konsentrasi nggak gitu ya? Takutnya Pak Asep juga pikirannya sudah melayang-layang. Supaya konsentrasinya kembali lagi ya Bapak Ibu, kita bermain dulu. Tapi mohon maaf karena permainannya mungkin buat Bapak Ibu terlalu mudah. Oh, belum tentu. Oke. Kita bermain tebak ganda. Apakah sudah siap? Siap. Oke. Ini produknya nih. Kira-kira apa ini, Bu? Satu jalan. Selanjutnya, fokus lagi. Itu apa ya? Alas kaki. Alas kaki. Alas kaki. Alas kaki. Satu lagi. Pintas. Minta. Pintas susu. Yang segini minta susu. Jangan. Paketin. Ketawa kan? Udah kirim gambarnya aja. Mungkin sekarang agak dipercepat. Jadi kita lanjut ke yang keempat, yaitu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Ini asli dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini tentunya berlaku juga untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Apa saja yang termasuk bertahan hidup? Termasuk di dalamnya makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Kasih sayang, ini poin-poinnya. Merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Ini berarti anak membutuhkan kasih sayang. Penguasaan, ini berkaitan dengan harga diri. Keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, berarti mandiri, memiliki, ini kebutuhan dasarnya. Jadi apabila anak-anak kita melakukan kesalahan, kita harus menyelidiki. Barangkali ada di antara kebutuhan dasar mereka ini yang belum terpenuhi. Kan ada anak yang berantem gara-gara minta makanan temennya, akhirnya kan bertengkar ya.
Berarti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Ada anak yang ingin harga dirinya atau memimpinnya menonjol, sehingga dia menunjukkan kekuasaannya, merasa dia paling berkuasa. Nah ini tugas kita sebagai orang dewasa. Cari solusinya. Kita diskusi dengan anak, diajak ngobrol, kemukakan apa keinginannya, kemudian dicari, mereka berupaya untuk mengeluarkan solusinya kira-kira seperti apa. Jadi tadi di teori kontrol akhirnya adalah menang dan menang. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Tadi ada berapa Bu motivasinya? Motivasi perilaku manusia itu ada berapa? Kita disiplin itu bisa terjadi karena kita takut, kemudian karena apa lagi? Tanggung jawab. Terus satu lagi apa? Ingin apa tadi? Ingin dipuji. Jadi urutannya karena kita takut dihukum atau ditegur. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah tanggung jawab, menghargai diri sendiri. Nah, apabila kita melakukan sesuatu karena ini, yang kedua ini, merasa takut dihukum dan ingin mendapatkan penghargaan, berarti ini motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Yang lebih baik dari ketiga motivasi ini adalah tentu saja motivasi yang ketiga, yaitu kita melakukan sesuatu, kita disiplin, kita melakukan budaya positif ini karena motivasi intrinsik, muncul dari dalam diri kita, muncul karena rasa tanggung jawab kita, menghargai diri kita sendiri dan orang lain. Ada sebuah cerita, coba kita baca sama-sama, kita pahami di sini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas mulai gaduh, semakin gaduh, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidung-hidungnya. Ini mungkin kejadiannya pernah kejadian juga di kelas kita barangkali Bapak Ibu. Zaman dulu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Tidak. Ada yang bisa memberikan alasan? Pak Jun boleh? Kenapa Pak Jun tidak setuju dengan tindakan Pak Seno? Saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno, karena pembelajaran zaman sekarang itu kurikulum merdeka, anak berfokus kepada anak, sehingga apa yang dilakukan anak, apa yang diinginkan anak, guru itu harus menguasai dan harus tahu, sehingga tidak boleh dijak anak itu kemudian menghukum dan dibawa ke depan. Itu akan mengganggu psikis anak, sehingga anak jadi pemalu, jadi takut, nggak berani ke depan, nggak berani sekolah. Bisa jadi mungkin besoknya agak trauma, pindah aja sekolah, mungkin bisa jadi seperti itu. Maka saya terus terang tidak setuju. Terima kasih Pak Jun. Dirasa cukup ya, pendapat dari Pak Jun sudah mewakili dari Bapak Ibu semua. Jadi
Pertanyaan kedua, kita beralih ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IFA itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Siapa yang mau berpendapat? Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Pak Iwan, barangkali? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, jawaban dari poin nomor 2, tindakan Pak Seno itu merupakan hukuman. Karena apa yang dilakukan Pak Seno itu melanggar daripada unsur pendidikan. Pendidikan itu seharusnya mengayomi, mengarahkan, bukan memberikan hukuman. Tinggal nanti Pak Seno-nya mengarahkan si IFA ini untuk lebih memperhatikan lagi apa yang dia suka. Jadi jawaban nomor 2 itu adalah untuk hukuman, karena sifatnya itu ya yang menghukum. Mudah-mudahan pendidikan kita tidak lagi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Insya Allah ya Bapak Ibu ya, di SD Pondok Karya tidak ada di antara kita itu yang melakukan kegiatan seperti Pak Seno. Ini Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi beda-bedanya tipis. Hukuman ini bersifat tidak terencana. Kalau konsekuensi sudah terencana, artinya sudah ada kesepakatan. Di awal kita menghadapi anak-anak, mungkin di tahun ajaran baru biasanya kita melakukan kesepakatan kelas. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi ketika anak melakukan atau melanggar kesalahan, nah kita ingatkan, berarti itu disebutnya konsekuensi. Karena si anak sudah tahu, anak itu tahu, oh resikonya seperti ini, kalau saya melanggar resikonya seperti ini. Tapi kalau hukuman itu secara tiba-tiba, jadi langsung gurunya langsung marah-marah, nada bicaranya tinggi, seperti itu. Nanti dampaknya ke anak, mungkin anak itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Jun, anak menjadi malu sehingga ditami ke sekolah, itu kan berarti membekas di hatinya, ya. Mungkin yang lebih parahnya lagi, anak itu akan menjadi seorang pendendam. Sekarang sudah banyak kasusnya anak yang berbuat tidak baik pada orang tuanya atau terhadap gurunya. Nah itu efek dari hukuman-hukuman yang mungkin orang dewasa berikan pada anak. Kemudian hukuman, murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan, kemudian berupa fisik dan psikis. Insya Allah yang ini tidak terjadi di sekolah kita Bapak Ibu. Insya Allah tidak. Nah, konsekuensi ini murid walaupun dilibatkan, tetapi tetap ini merasa tidak nyaman karena ada konsekuensi yang harus dilakukan. Misal begini, ketika anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah ketika jam istirahat anak itu harus menuliskan PR-nya, mengerjakan PR-nya. Nah, berarti kan anak tetap tidak nyaman karena waktu istirahat digunakan untuk mengerjakan PR. Jadi mungkin dia belum sarapan, di akhirnya tidak sarapan, itu kan tetap ujung-ujungnya adalah murid tetap tidak nyaman. Kemudian sikap si guru di sini sebagai monitor murid, jadi selalu mengawasi. Si guru juga akan mengawasi kalau muridnya ada di dalam kelas, pasti guru akan mengawasi. Yang baik itu seperti apa? Yang baik adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Apa itu restitusi? Nanti ada di slide berikutnya. Nah, posisi kontrol guru. Ini insya Allah dengan mempelajari bagian ini kita akan mengetahui saat ini kita sebagai pendidik berada di posisi yang mana. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum.
Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Bapak Ibu kira-kira berada di posisi yang mana nih saat ini? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Pemantau di sini bukan berarti penilai ya. Untuk saya pribadi, terus terang Bapak Ibu, sebelum saya mendapatkan pendidikan di guru penggerak, saya pernah berada di pembuat merasa bersalah. Saya ini tipe orang yang berbaik katanya. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, timbul apa namanya ya, penyesal, ngobrol ke anak itu, akhirnya sayanya nangis. Nah iya itu si anak jadi merasa bersalah. Nah ternyata itu tidak boleh dilakukan, kurang baik efeknya. Saya juga pernah pernah berada di posisi teman. Nah ini juga efeknya kurang baik. Ya betul, mungkin efeknya kalau kita selalu berada di posisi ini, si murid akan tadi seperti yang Pak Jun bilang, seperti itu. Iya, rasa hormatnya kepada kita itu akan sedikit terkikis. Kemudian murid itu akan merasa nyamannya hanya dengan guru tersebut. Dia tidak akan nyaman dengan guru yang lain. Jadi ketika guru tersebut tidak hadir, mungkin berhalangan hadir ke kelasnya digantikan dengan yang lain, murid tidak akan nyaman karena kehilangan teman untuk dirinya. Lalu posisi yang mana yang paling baik? Posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Seminimalnya kita sebagai guru, kita sebagai orang dewasa, kita harus berada di posisi pemantau. Ini minimal yang paling baik. Minimal ini, dan tentunya yang paling baik adalah manajer. Dan insya Allah saya pribadi sedang belajar ke tahap yang ini. Mudah-mudahan kita semua bisa berada di posisi kontrol seperti ini. Ini contohnya Bapak Ibu. Ketika ada kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering sekali ya, kasus seperti ini. Saya mengangkat kasus ini karena memang sering, hampir setiap hari Senin. Nah, ini kasusnya seperti ini. Ketika kita berada di posisi penghukum, maka kita akan berbicara kurang lebih seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Sambil mata kita melotot, mungkin ya nada suaranya tinggi seperti itu ya. Nah itu berarti kita ada di posisi yang sebagai penghukum. Ketika ada pada posisi pembuat merasa bersalah, kemungkinan yang akan kita katakan adalah, berapa kali ibu bilang, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ayo dong nak, kerjasama sama ibu. Ayo dong nak, bantu ibu. Jangan bikin kecewa ibu. Kurang lebih guru akan berkata seperti itu jika posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Ini untuk sebagai teman. Bantu ibu ya, sekali ini aja. Ayo dong kerjasamanya. Ya. Nah, kalau pemantau, dia akan mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi ya, dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Dan kalau sebagai manajer, kurang lebih, maka kita akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi, dari si murid sendiri yang memberikan solusinya. Seperti itu. Kita sama-sama belajar untuk berada pada posisi kontrol ini semua. Orang tua juga sama. Supaya disiplin positif tadi bisa tumbuh dalam diri anak-anak kita. Oke, sekarang
Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Kalau seandainya berbicara, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu kira-kira ibu membuat merasa bersalah. Kalau bilang selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira kita berada di posisi berapa? Berapa? Penghukum. Kalau kita mengatakan ini, maka kita adalah posisinya sebagai penghukum. Berikutnya, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti baru dibereskan sebagai teman. Sanksi atau konsekuensinya apa? Luar biasa Bapak Ibu ini sudah memahami posisi kontrolnya. Insya Allah ya Bapak Ibu ya, kita belajar sama-sama merubah diri kita secara perlahan agar kita semua guru-guru di SD Pondok Karya ini memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Jika demikian, maka sekolah akan terciptalah suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk anak-anak kita. Amin. Bu Mela boleh nanya nggak sebelum ke keyakinan kelas itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang posisi kita tadi ya, posisi kontrol. Seandainya kita sudah melaksanakan posisi kita sebagai sebagai manajer, sudah berkali-kali kita berusaha sebagai manajer. Tetapi jika ada anak yang emang dengan kita posisikan dengan cara manajer belum juga ada perubahan, kira-kira boleh nggak kita ngasih hukuman atau sanksi, atau apalagi nih yang mesti kita lakukan seperti itu? Apakah yang salahnya emangnya di gurunya ataukah di siswa tersebut? Terima kasih Bu Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini pertanyaan mewakili dari Bapak Ibu semuanya. Ada yang bisa bantu jawab dulu sebelumnya? Kira-kira boleh nggak tuh? Menurut Bapak Ibu gimana? Di sini kita butuhkan berarti apa nih Bapak Ibu? Yang kita perlukan apa? Apakah di sini hanya guru yang berperan supaya kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer? Apakah di sini hanya melibatkan peran guru semata? Tentu tidak. Ada peran dari siapa lagi? Tentu dari orang tua. Orang tua juga harus ikut berperan. Orang tua juga harus ikut sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, apabila ada permasalahan seperti tadi yang seperti Bu Mustika sampaikan, budaya positif yang harus kita lakukan adalah menggunakan segitiga restitusi. Mungkin nanti di akhir pembahasan tentang segitiga restitusi itu ada. Jadi bukan berarti kita nggak boleh sebagai penghukum. Kemarin ketika mengikuti elaborasi pemahaman di kegiatan CGP, ada pertanyaannya sama persis seperti Bu Mustika. Jadi terkesan anak nanti malah nanti akan melakukan hal yang sama begitu lagi. Jadi merasa dirinya yang tidak di tidak dapat sanksi. Jadi karena tidak dapat sanksi atau tidak dapat hukuman dari kita, akhirnya melakukan mengulang kesalahannya kembali. Nah, sebagai upaya yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan segitiga restitusi. Awalnya dengan dialog, ada 3 langkah, ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Nanti kita bahas, nanti terjawab ya Bu Mustika. Jadi dikit dulu, semoga setelah melihat slide-nya kita bisa memahaminya bersama.
keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada kesepakatan bersama antara guru dan murid. Kita sudah melaksanakannya Bapak Ibu di kelas? Keyakinan kelas ini? Sudah. Nanti keyakinan kelas ini bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal tadi yang sudah kita bahas di awal. Ini Bapak Jadi Ibu, nanti tulisnya pembentukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas lagi iya, ya. keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak, lebih umum. Tapi kalau kesepakatan boleh nggak? Masih sama? Apa beda? Kesepakatan kelas identiknya dengan peraturan kelas. Nah, jadi langkah-langkahnya kita ke anak, semua anak kita libatkan, murid kita libatkan, keinginan kelas apa yang mereka inginkan. Nanti kan kalau ingin kelasnya bersih berarti tidak membuang sampah sembarangan atau datang tepat waktu. Nanti kita menyimpulkan dalam bentuk globalnya. Berarti kalimat-kalimat itu disimpulkan dalam apa? Misalnya hadir atau masuk tepat waktu. Kira-kira tadi nilai kebajikan universalnya apa, Bu? Masih ingat nggak dengan nilai kebajikan universal? Disiplin. Jadi cukup di keyakinan kelas itu poinnya hanya disiplin. Berarti kebersihan bersih gitu ya. Kebersihan. Kalau menginginkan kita kelas kita bersih, keyakinannya nilai-nilainya apa? Nyaman mungkin. Jadi kembali ke poin yang tadi, nilai kebajikan apa yang kita sepakati bersama. Jadi di awalnya kita bentuk dulu ke nilai-nilai kebajikan, nilai positif yang ingin diambil. Apakah mandirinya? Jadi kata-katanya juga ini, keyakinan kelas itu bersifatnya masih abstrak, pernyataannya itu masih umum. Jadi dari poin-poin anak-anak yang penting yang sudah diutarakan itu menginginkan kelas seperti apa, kita simpulkan masuknya ke dalam kebajikan yang mana. Dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif. Kemudian kalimatnya juga sedikit saja agar mudah diingat. Keyakinan kelasnya sedikit saja agar anak mudah mengingat. Nah, apabila keyakinan kelas ini sudah terbentuk, ini membantu kita untuk melakukan kegiatan restitusi. Jadi kita mengembalikannya. Kemarin saya sudah coba praktekkan Bu Haji, dipraktekkan terhadap siswa saya. Ini anak tipenya itu sebetulnya pendiam, tidak neko-neko, tetapi di suatu waktu tiba-tiba saking keselnya dia gebrak meja kemudian teriak. Nah, saya coba menggunakan kegiatan restitusi ini, dipanggil anak tersebut, ditanyakan, mengidentifikasi identitas masalahnya apa, kenapa kamu sampai seperti itu. Nanti kalau saya ingin tampilkan di sini, cuma khawatir karena dalam kegiatan itu disebutkan nama siswanya, khawatir akan menimbulkan efek yang kurang baik ke depannya. Jadi mohon maaf tidak ditampilkan kegiatannya. Jadi namanya rahasia Bu Haji ya. Takutnya ini kan khawatirnya yang namanya manusia ya Bu. Nanti kita menimbulkan gimana gitu. Oh ternyata anak ini seperti ini. Walaupun anaknya kan sudah lulus atau seperti apa. Jadi mohon maaf. Yang terakhir, kegiatan yang terakhir, ini adalah kegiatan restitusi. Ada kegiatan segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Jadi ketika kita melihat murid kita ada masalah, ada kasus, kita ajak dialog, ngobrol. Langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas, ditanya anaknya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
kita kembalikan, mengingatkan lagi kepada anak kita yang berbuat salah itu tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian ditanyakan, ini kira-kira kalau kamu melakukan ini nih, marah-marah, lempar buku, ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama tidak, Nak? Tidak, Bu. Nggak ada kesepakatan kelas mana yang sudah kamu langgar. Ya, mungkin anak akan menjawab saling menghormati dengan teman, Bu, misalnya. Nah, jadi kita mengingatkan itu. Nah, kamu tahu enggak, penting tidak menghormati dengan teman itu? Penting, Bu. Jadi dialog seperti itu yang kita lakukan. Kira-kira kamu bisa berubah sikap enggak? Jadi anak dengan demikian itu merasa dihargai. Walaupun terkesan, wah rasanya sulit, tetapi apa salahnya kita mencoba seperti itu? Sehingga betul-betul kita melahirkan generasi-generasi yang unggul, yang memiliki dimensi profil pelajar kandidasi. Dukungan kita bersama ini tidak bisa dilakukan hanya satu pihak saja, tidak bisa dilakukan oleh guru saja, tetapi kolaborasi antara orang tua dan guru juga ini sangat berperan penting. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika menstabilkan identitas, kira-kira ini yang akan kita tanyakan kepada murid, pernyataan seperti ini yang akan kita lontarkan kepada anak-anak. Kamu kenapa, Nak? Ibu dengar kamu kemarin bertengkar sama si Amo. Iya, Bu. Emang kenapa kamu sampai bertengkar? Misalnya, tanya. Oh, seperti itu. Ya, wajar. Ibu juga pernah, mungkin kalau ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan marah kalau diperlakukan seperti itu. Jadi ini adalah menstabilkan identitas. Ini kalimat-kalimatnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Pernyataannya kurang lebih seperti ini. Pasti kamu punya alasan dong, kenapa kamu sampai marah? Kenapa itu buku temennya sampai kamu lempar-lempar? Ya, Bu, soalnya saya begini. Anak akan bercerita seperti itu. Yang tadinya nada sedang emosi, kita ajak ngobrol, lambat laun itu suaranya itu akan melemah, bersahabat, dan dia akan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi nanti diharapkan tidak ada dendam pada siswa tersebut yang bermasalah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah kita susun. Kurang lebih seperti itu, seperti ini. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penjelasan tadi mengenai studi restitusi bisa menjawab pertanyaan Bu Musfidah tadi, Bu Musfidah. Seperti itu. Ini adalah akhir dari kegiatan kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, atas doanya, atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Doakan saya, semoga saya bisa menyelesaikan pendidikan ini sampai tahap akhir. Insya Allah di bulan November tanggal 28 pendidikan akan berakhir. Doakan lancar semuanya. Motivasi dukungan dari Ibu sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah
Ibu komite, teman-teman saya yang hebat, teman sejawat saya yang luar biasa, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun karena Bapak Ibu guru semua, saya bisa berada di titik ini sekarang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, beri tepuk tangan sekali lagi untuk guru yang sudah memaparkan begitu gamblang tentang aksi nyata tentang peran positif, ya, disiplin positif. Mudah-mudahan apa yang beliau paparkan bisa menjadi ilmu bagi kita semua untuk menjadi guru dan orang tua yang terbaik bagi siswa dan anak-anaknya di rumah dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sesi foto.